Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekosistem terestrial 1. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah ekologi tumbuhan dengan dosen pengampunya yaitu Hendra Lardiman SSI MPD dan disusun oleh saya sendiri Welly Hasmayana NIM 2010404014 dari jurusan Tadris Biologi 3A semester 3 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Kerinci tahun ajaran 2021 sampai 2022. Sebelum masuk ke subtopik atau materi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu ekosistem terestrial. Ekosistem terestrial adalah ekosistem yang berada di daratan dan lingkungannya ditentukan oleh suhu dan curah hujan. Ekosistem terestrial juga memiliki perairan sebagai perlengkapan ekosistemnya. Contohnya adalah hutan tropis, padang rumput, dan sabana. Ekosistem terestrial atau darat adalah suatu tipe ekosistem yang sebagian besar lingkungannya fisik berupa daratan. Ekosistem terestrial memiliki bagian daerah yang sangat luas dengan habitat dan komunitas tertentu, disebut dengan bioma. Pada ekosistem darat terdapat 6 tipe bioma, yaitu bioma hutan musim, padang rumput, gurun, taiga, tundra, dan hutan hujan tropis. Baiklah, lanjut ke subtopik atau materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama, lingkungan daratan. Yang kedua, biota darat dan biogeografi. Yang ketiga, struktur komunitas darat. Yang keempat, subsistem vegetasi. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama. A. Lingkungan darat. Lingkungan daratan adalah lingkungan yang berada di daratan. Hal ini meliputi wilayah pegunungan, bukit, padang rumput, padang pasir, lembah, dan hutan. Diketahui jika lingkungan air mencakup 71% permukaan bumi dan terbagi menjadi 3,5 lingkungan air tawar dan 96,5% lingkungan air asin. Lingkungan hidup di darat meliputi bukit, gunung, hutan, lembah, dan padang rumput. Bukit disebut juga bukit kecil karena tingginya kurang dari 500 meter. Puncak bukit terlihat lebih rata dan lebih landai dibandingkan dengan puncak gunung. Ekosistem darat tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan, karena manusia hidup dan tinggal di daratan. Sebagian besar hidup manusia juga bisa ditemukan di ekosistem darat. Di sisi lain, ekosistem juga didefinisikan sebagai lingkungan yang mencakup unsur-unsur biotik, faktor-faktor fisik, dan kimia yang saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi ini menciptakan kesatuan ekologi yang disebut dengan ekosistem. Ekosistem darat adalah ekosistem lingkungan fisiknya berupa daratan. Susunan komponen ekosistem darat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni iklim, keadaan tanah, kelembapan, curah hujan, dan sinar matahari. Beragam keadaan khas ini membentuk bioma dan ekosistem besar yang memiliki iklim, tumbuhan, dan hewan khas. Bioma sendiri terdiri dari produsen, konsumen, serta dekomposer yang di dalamnya terdapat aliran materi serta energi yang dimulai dari tumbuhan hijau. Dan adapun jenis-jenis ekosistem darat yaitu 1. Gurun. Gurun merupakan ekosistem darat yang didominasikan oleh flora dan fauna tertentu. Ekosistem ini identik dengan iklim kering dan curah hujan yang sedikit. Beberapa flora dan fauna yang hidup di gurun yaitu kaktus, kadal, rodentia, ular, dan katak. Yang kedua, hutan hujan. Ekosistem ini didominasikan oleh pohon-pohon tinggi dan dihuni beragam spesies. Beberapa tumbuhan khas hutan hujan tropis
yaitu anggrek, rotan, dan kaktus. Sedangkan hewan hidup di daerah tersebut adalah harimau, babi hutan, badak, kera, dan burung hantu. Yang ketiga, taiga. Taiga adalah hutan yang terdiri dari satu spesies, misalnya pinus atau konifer. Semak dan tumbuhan basah sangat jarang di ekosistem ini. Hewan yang hidup di taiga adalah rusa besar dan beruang hitam. 4. Tundra. Tundra merupakan bioma tempat terhambatnya pertumbuhan pohon akibat rendahnya suhu lingkungan. Tumbuhan yang banyak hidup di tundra yakni sphagnum, lichen, dan rumput. Yang kelima, padang rumput. Padang rumput adalah ekosistem yang terjadi di daerah padang rumput. Hewan yang hidup di ekosistem ini adalah serigala, gajah, kanguru, jerapah, zebra, singa, ular, dan bison. Lanjut ke materi berikutnya. B. Biota darat dan biogeografi. Biota darat mempunyai kompleksitas yang lebih tinggi dibanding dengan ekosistem laut, karena kemungkinan organisme untuk hidup dan berkembang biak pada ekosistem darat lebih lebar, sebab distribusi oksigen dan sinar matahari lebih banyak. Pada biota darat terdapat beberapa jenis dari bentuk tumbuhannya. Tumbuh-tumbuhan yaitu pohon, liana, amfifit, struk, herba, dan tumbuhan taliot. Sedangkan pada jenis adaptasi hewan vertebrata darat ada berbagai macam, yaitu A. Herbivora seperti penyu dan gajah, dan forsial seperti kodok dan katak. B. Karnivora. Biota darat. Evolusi di darat telah menonjol dari kategori taksonomi yang lebih tinggi dari dua kerajaan tumbuhan dan binatang. Jadi, dari semua organisme yang paling kompleks dan dikhususkan, misalnya tumbuhan biji, serangga, dan vertebrata berdarah panas, adalah dominan di darat sekarang. Lanjut ke materi berikutnya. C. Struktur komunitas darat. Klarifikasi dari Naish pakan utama, yakni seri-seri autotrof heterotrof, sangat dapat cocok untuk darat. Autotrof, ciri-ciri yang menonjol dari komunitas darat tertentu adanya pembuat pakan, melainkan menyediakan juga penaungan untuk organisme lain, serta melainkan peranan penting dalam mempertahankan dan mengubah permukaan bumi. Meskipun ada ganggang tanah yang penting, tak ada lagi darat untuk membandingkan fitoplankton dari lingkungan perairan. Tidak seperti sebanyak yang akhir, yang memerlukan vitamin 2 atau hara organik. Produsen dasar dari darat adalah autotrof keras atau obligat yang hanya memerlukan sinar dan hara mineral. Sekalipun demikian, tumbuhan darat dapat tergantung pada cara-cara lain pada mikroorganisme untuk makanan mereka. Seperti pada kita lihat dalam contoh dari mikrorhiza simbiotik. Vegetasi yang merupakan istilah yang digunakan untuk semua tumbuhan dari suatu daerah. Adalah ciri-ciri demikian khas hingga kita umumnya mengklarifikasi dan menamai komunitas darat pada dasar daripadanya ketimbang pada dasar lingkungan fisiknya, seperti yang sering memudahkan dalam keadaan perairan. Banyak sekali bentuk hidup yang ditunjukkan yang menyesuaikan tumbuhan-tumbuhan darat terhadap hampir setiap keadaan yang mungkin. Istilah itu tentunya digunakan secara luas dan menjadi dasar yang luas untuk pengenalan komunitas darat yang utama. Keenam kategori primer adalah sebagai berikut. Epifita, tumbuhan udara, tidak ada akar dalam tanah. Phanerophyta, tumbuhan udara, kuncup, pembaharu, terbuka pada tunas tegak. Meliputi pohon, semak, batang sukulen, batang ternak, dan liana. Tumbuhan memanjat. Chamaeophyta, tumbuhan permukaan, kuncup pembaharu, dan
pada permukaan tanah. Hemicitupita, tumbuhan tusok, kuncup berada dalam atau sedikit di bawah permukaan tanah. Cryptopita atau geopita, tumbuhan bumi, kuncup di bawah permukaan pada umbi atau rentang. Pteropita, tumbuhan setahun daur hidup lengkap dari biji. Satu periode vegetatif dapat hidup dalam musim tidak baik sebagai biji. Lanjut ke materi terakhir. D. Subsistem vegetasi. Karena ketegakan yang ada dari produsen, yakni vegetasi adalah ciri lingkungan darat yang demikian nyata dan mantap. Komposisi vegetasi saja telah mendapatkan perhatian yang besar. Pengkajian kuantitatif dari struktur vegetasi disebut fitososiologi. Tujuan pokoknya adalah memberikan vegetasi, menerangkan atau menduga polanya, dan mengklarifikasinya dalam cara yang berarti. Telah ada sejumlah pendekatan yang berbeda terhadap tahapan dari ekologi deskriptif ini. Salah pendekatannya didasarkan pada asas substansi dan bersumber dari Warning, Coles, dan Sheila. Istilah vegetasi berbeda dari lebih luas cakupannya. Pengertian flora hanya merujuk pada kekayaan jenis tumbuhan di suatu wilayah atau kurun waktu tertentu. Sedangkan vegetasi dicirikan pula oleh kekayaan bentuk hidup atau life form, dan sering pula dipertukarkan dengan komunitas tumbuhan, namun yang akhir ini umumnya memiliki cakupan wilayah yang lebih sempit. Tipe vegetasi dibedakan berdasarkan karakter floristik tertentu, misalnya asosiasi spesies-spesies yang dominan atau karakter lingkungan seperti jenis tanah dan iklim. Analisis vegetasi bisa dilakukan oleh ilmuwan ekologi untuk mempelajari kelimpahan jenis serta struktur atau biomasa, kerapatan tumbuhan, pelapisan tajuk, dan lain-lain. Vegetasi pada suatu tempat dengan menganalisis persebaran floristik, maka ilmuwan ekologi akan lebih mudah untuk mempelajari suatu komunitas tumbuhan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih, dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.